Masih ingat ya? Masih ingat kan bagaimana bank sentral ya itu kan mewajibkan kepada perbankan untuk menaruh uangnya di bank sentral. Nah itu seperti itu. Jadi kalau meriksa perbankan nanti kan kita akan terbanyak itu konfirmasi ke Bank Indonesia terkait uang yang ditempatkan di bank sentral. Ya itu macam-macam instrumennya, ada sertifikat Bank Indonesia, SBI, di syariah namanya sertifikat wadiah Bank Indonesia, kemudian ada kewajiban giro wajib minimum. Jadi sekian persen yang dana diperoleh perbankan dari tabungan deposito itu harus ditaruh di bank sentral, seperti itu. Jadi lebih ke arah situ Mas Ifham ya. Kalau taruh di perbankan lain kan kecil biasanya, yang paling besar. Terus yang kedua akan ditaruh di instrumen-instrumen. Misalnya bank nanti akan beli instrumen obligasi ya. Contoh yang gampang, yang paling banyak sekarang tuh sebagian besar perbankan itu membeli surat SBN, SBSN atau SUN ya, surat utang negara, obligasi negara lah. Kenapa? Karena rate-nya lebih menarik dibandingkan tadi taruh di bank sentral. Bank sentral itu kecil rate-nya, ya dia akan lebih banyak membeli surat berharga negara SBN atau surat berharga syariah negara kalau di bank syariah. Ya. Rate-nya lebih menarik, lebih tinggi. Bahkan rate SBN itu lebih tinggi dibandingkan kalau dia taruh di instrumen-instrumen lainnya, seperti itu. Terus gimana terkait SBN? SBN itu tetap harus kita konfirmasi nanti, ya. Kita cek juga benar nggak dia pegang surat utang negara atau SBN tadi sebesar misalnya dia pegang 1 triliun, benar nggak 1 triliun? Posisi 31 Desember, seperti itu. Ya. Kalau terkait dengan nasabahnya, ya udah kan nasabah tuh naruh sebagai tabungan ya. Kalau di bank tabungan nasabah itu ada di mana? Di aktiva atau di pasiva? Mas Ifam. Mas Ifam punya tabungan kan? Punya tabungan taruh di bank. Tabungan di bank itu ada di aktiva. Kalau kita bagi bank ya? Iya, bagi bank. Pasiva kan ya? Ya? Namanya DPK kalau di akun nanti. Ada yang download laporan ini nggak? Laporan keuangan perbankan nggak di sini? Kalau lihat di sektor pasifanya ya, di kewajiban dia, itu adalah namanya dana pihak ketiga ya. Seperti itu. Jadi uang yang ditaruh oleh nasabah itu kan itu adalah kewajiban perbankan kepada nasabah. Ya. Oke, itu ya Mbak Ifam. Kira-kira clear nggak? Jelas ya? Ya Pak, makasih banyak Pak. Jelas. Perbankan agak berbeda tuh kalau nanti lakukan audit ya, agak sedikit berbeda lah terkait dengan neracanya sendiri berbeda. Nanti neracanya itu ya. Jadi di kewajiban itu atau liability itu ada namanya DPK nanti, dana pihak ketiga. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya, langsung ke tugas terakhir ya, tugas di ini. Jadi ini ada 8 tugas sebenarnya ya. Pertama itu terkait apa namanya attorney letters ya, kemudian ada contingent liabilities ya. Terus ada, nah ini gini aja deh, biar kan ada 8 ya, berarti ada satu kelompok yang mengerjakan 2 tugas seperti itu. Yang tugas pertama, kedua itu mungkin nanti nah ini saya serahin ke Mas Andreas nih ya. Menunjukkan kelompok presentasi gimana? Mau urut 1 sampai 6 atau kebalik 6 sampai 1 atau random? Saya serahin ke Mas Andreas nih. Ayo, harus berani. Kemarin gini Pak, kan kemarin saya ngajuin ke Bapak. iya itu. Ya Mas Andreas saya nunjuk deh ya. Iya Pak. Nah, saya serahin kewenangannya ke Mas Andreas ya. Teman-teman gitu ya, sepakat ya. Biar Mas Andreas yang menunjuk kelompok mana yang ininya. Silakan. Jadi gini, nanti itu tugasnya ada 8 ya. Tugas 1 dan 2 itu digabung jadi 1 ya. Tugas 3 sama 4 ini kan sama aja ya. Nanti liability subsequent event sama unrecorded liability itu jadi 1 juga. Nanti ada auditor report tersendiri.
6 ini paling banyak sebenarnya financial statement ya sendiri. Terus yang tujuh sendiri ya, audit memorandum, ini terkait permasalahan-permasalahan, terus terakhir terkait dengan pengendalian intern. Gitu ya. Jadi tugas satu itu tugas pertama itu tugas 1 dan 2, tugas kedua itu 3 dan 4, tugas ketiga itu 5, terus selanjutnya terusnya. Silakan Mas Andreas. Mana dulu? Izin Pak, kemarin kami membaginya itu Pak, optional exercise sama dengan kakak. Jadi ada 3 kelompok, nanti yang selebihnya itu menanggapi gitu Pak. Karena yang kelompok yang kemarin saya bilang itu Pak, yang kelompok lainnya masih kekurangan gitu aktivitasnya. Bagaimana Pak? Gimana tadi suaranya kok kurang jelas saya garis gedein dulu ya. Ya silakan. Jadi kemarin itu Pak, kami membaginya itu pertama dari kertas kerja, kemudian optional exercise. Jadi yang optional exercise ditugaskan untuk ke kelompok yang aktivitasnya masih agak kurang Pak, sama kelompok dan kakaknya juga untuk kelompok 1 dan 2. Nanti selebihnya 4, 5 dan ada beberapa kelompok yang lain itu yang aktivitasnya udah lumayan, jadi mereka menanggapinya Pak. Bagaimana Pak untuk usulan dari kami Pak? Silakan deh, saya sih ikut aja deh. Ya, ini Mas Andreas saya yang tahu. Silakan. Yang penting nanti tersaji ya. Oke, silakan. Baik Pak, untuk serahin ke Mas Andreas ya, teman-teman sepakat nggak nih? Yang penting teman yang lain sepakat juga. Oke, ya. Saya serahin ke Mas Andreas ya untuk ngatur ya. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk presentasi pertama itu dari kelompok 1 dan 2 yaitu presentasi kertas kerja. Silakan. Share screen Pak. Silakan. Jadi ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan schedule pada assignment 12 ini terkait dengan completing audit. Nah, yang pertama akan dimulai dari Amira Latifah. Baiklah, yang pertama itu kita masuk ke schedule H4. Pada schedule H4 itu perusahaan sudah membuat federal income tax payable-nya. Ke bawah, Bel. Ke bawah lagi. Di perhitungan income tax. Nah, di sini ada perhitungan income tax expense-nya itu dari pre-tax income-nya dikali dengan rate yang sudah ditentukan perusahaan pada halaman 243 pada buku kasus Apple Blossom. Itu pada buku itu disebutkan bahwa penghasilan 50.000 pertama itu rate-nya 15%, penghasilan 25.000 selanjutnya itu 25%, dan di atas 75.000 itu rate-nya 34%. Nah, ini hasil pre-tax income ini dapat dari trial balance income statement kami di halaman 7, Bel. Ke bawah. Ke bawah. Ini 258 halaman 7, Bel. Ini 258.504. Ini net income before tax-nya. Lagi ke halaman 2 lagi.
Turun. Jadi 258.504 itu tadi dikurangi dengan 75.000 didapatlah 183.504. Ini dikalikan juga dengan 34%, dapat 62.391. Nah, di jumlah 7.500 ditambah 6.250 ditambah 62.391 itu balance per auditnya 76.141. Karena berbeda dengan catatan klien yang 100.000, jadi ada adjustment sebesar 23.859 dan ada journal adjustment-nya Federal Income Tax Payable pada Federal Income Tax Expense. Lanjut, untuk selanjutnya bisa dilihat sendiri. Lanjut ke schedule K1. Nah, jadi di schedule K1 ini kita mencari balance per 31 Desember tahun 2003-nya. Ini didapat dari balance di awal tahunnya, yaitu di akhir tahun 2002 pada 31 Desember 2002 sebesar 529.683 dikurang dengan dividen selama tahun berjalan sebesar 23.125. Ini didapat dari 2,5 dividen per share dikali dengan outstanding share yaitu sebesar 9.250. Nah, kemudian saldo ini tadi akan ditambah dengan net income tahun 2003. Net income before adjustment ini didapat dari neraca saldo tahun 2003 sebesar 318.585. Didapatlah 825.143 ini balance per book client tahun 31 Desember tahun 2003. Kemudian mencari net effect audit adjustment ini didapat dari halaman 7 trial balance income statement tadi. Ini 41.619 dikurang dengan 175.915. Didapatlah saldonya tadi. Kembali lagi, Bel. Minus 136.222. Didapatlah balance audit adjustment-nya 31 pada 31 Desember 2003 ini sebesar 688.921. Sekian. Nah, yang selanjutnya ada adjustment entries atau yang terdiri atas post reclassification journal entry sama adjustment journal entry. Nah, ini tuh berasal dari assignment sebelumnya yang telah kita kerjakan. Yang pertama ada allowance for bad debt pada account receivable sebesar 750. Ini berasal dari assignment 2 pada schedule B1. Lalu ada sales pada account receivable sebesar 1.080 yang berasal dari assignment 2 pada schedule B1. Lalu ada sales return and allowance pada account receivable sebesar 1.748. Ini masih dari schedule B1 pada assignment 2. Lalu ada allowance for bad debt pada revision for bad debt sebesar 13.580. Ini dari assignment 2 dari schedule 6. Lalu ada miscellaneous income pada cash Big City Bank sebesar 10.000 didapat dari assignment 3 schedule A1. Lalu ada miscellaneous expense pada petty cash sebesar 204 dari assignment 3 schedule A7. Lalu selanjutnya ada cost of goods sold pada inventory sebesar 1.008 dari assignment 4 schedule C1. Lalu ada COGS pada inventory sebesar 8.928 dari schedule C1 assignment 4.
Lalu ada investment in securities pada account payable sebesar 37.600. Ini dari assignment 6 schedule S1. Lalu ada unrealized gain or loss investment pada allowance for unrealized sebesar 11.983 dari schedule S1 assignment 6. Lalu ada long term investment pada investment in securities sebesar 72.173. Ini dari assignment 6 schedule E7. Lalu yang selanjutnya ada miscellaneous receivable long term investment pada income from investment sebesar 3.750, 220, dan 3.970. Ini berasal dari schedule E5 assignment 6. Lalu ada cumulative depreciation machine pada depreciation expense sebesar 210 dari assignment 7 schedule F4. Selanjutnya ada cumulative depreciation machine pada depreciation expense sebesar 1.980. Ini dari assignment 7 schedule 4. Lalu yang selanjutnya ada machinery and equipment pada repairment maintenance sebesar 2.650. Ini dari schedule F5 assignment 7. Lalu selanjutnya ada machinery and equipment pada repairment and maintenance sebesar 3.600 dari assignment 7 schedule F5. Lalu yang selanjutnya ada depreciation expense pada accumulated depreciation machine sebesar 156. Ini dari schedule F5 assignment 7. Lalu ada list equipment pada list obligation short term and list obligation long term sebesar 74.800, short termnya sendiri sebesar 12.701 dan yang long term sebesar 62.099. Ini dari assignment 7 schedule F6. Lalu selanjutnya ada interest expense pada interest payable sebesar 4.114 dari assignment 7 schedule F6. Lalu depreciation expense pada accumulated depreciation list sebesar 3.740. Ini dari assignment 7 schedule F6. Lalu ada utilities expense pada account payable sebesar 1.100 dari assignment 8 schedule G1. Lalu ada COGS pada account payable sebesar 15.480. Ini dari assignment 8 schedule G1. Lalu miscellaneous expense pada account payable sebesar 230. Ini masih dari assignment 8 dan schedule G1. Lalu selanjutnya ada inventory pada account payable sebesar 33.840 dari schedule G1 assignment 8. Lalu selanjutnya ada wages and salary expense dan payroll tax expense pada accrued payroll tax dan wages and salaries payable sebesar 123.192 dan 15.901 pada 42.994 dan 95.289. Ini dari assignment 9 schedule H2. Lalu list obligation short term pada accrued interest sebesar 2.237. Ini dari assignment 10 schedule I1. Lalu ini yang tadi Ami jelaskan dari schedule 4 assignment 12, ada federal income tax payable pada federal income tax expense sebesar 23.899. Sekian. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivan. Tes selanjutnya untuk trial balance income statement. Di sini untuk working trial balance income statement, kami memasukkan semua adjustment dan reclassification dari audit-audit sebelumnya. Di sini ada referensi untuk kertas kerja sebelumnya. Adjustment paling besar ada di wage and salary expense. Dari schedule H2 di sini ada adjustment debit sebesar 123.192. Selain itu, adjustment lainnya yang paling besar ada di COGS sebesar 25.416. Sisanya kurang lebih di bawah $20.000.
Mungkin lanjut ke bawah. Ya, dari sini kita bisa lihat dari saldo per books 2003 dan saldo audited 2003 ada perubahan yang sangat besar di sini. Per books-nya ada 318.585 dan setelah adjustment dan reclassification ditemukan seharusnya hanya sebesar 182.363. Mungkin bisa dilihat teman-teman sekalian, nanti kalau ada masukan untuk perbedaan bisa kami terima. Mungkin sekian untuk yang income statement. Sudah. Sudah Pak, schedule selanjutnya dilanjutkan sama kelompok 2. Atau kelompok ini yang terkait tugas ini ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Atau ada yang berbeda? Ada? Nggak ada? Coba yang terkait perhitungan pajaknya deh, kelompok 1 ya. Mbak Dinda tadi ya. Terus ke atas lagi ya. Oke ya. Kalau menurut penjelasan kelompok 1 gimana nih? Jadi kan $100.000 itu yang sudah dibayar ya. Terus dihitung ternyata yang terhutang hanya sebesar 76 ya. Gitu kan ya? Halo, kelompok 1. Iya, Pak. Berarti kan 2-3-nya itu kelebihan bayar ya? Iya, Pak. Kalau kelebihan bayar, kira-kira adjustment-nya gimana jurnalnya? Payable pada expense, Pak. Hmm? Untuk mengurangi payable-nya, jadi payable-nya di debit. Coba di ini lagi. 100.000-nya itu masih payable ya, Pak? Iya, payable. Ya kan? Payable atau sudah dibayar? Coba baca, itu first quarter deposit 2003 25.000, second quarter deposit. Deposit itu apa? Pembayaran dini.
Coba penjelasannya gimana nih kira-kira nih? Kan kewajiban pajak 2002 63.000 ya. Kewajiban pajak 2003 100.000. 163 itu payment ya? Terus kan payment yang pajak 2002 63 itu dibayar ya? Dibayar. Gimana kelompok 1? Mbak Amira, Mbak Dinda? Waktu belajar pajak, belajar ini kan, pajak dibayar di muka, PP pasal 25, ada PP pasal 29. Masih ingat? Ketika PPh badan itu, PPh badan terutang dikurangi dengan PPh yang dibayar di muka, itu pasal 25. Ya kan? Nah, ini perusahaannya siapa Blazem sudah deposit 3 kali nih. Ya kan? 25.000, 25.000, 25.000. Jadi sudah bayar di pajak dibayar di muka berapa? 75.000. Estimasi pajaknya 100.000. Sehingga dicatat hanya kurang 25.000 ya. Ternyata pajak terutangnya 76.000. Oke, udah bener ya, 75.000, 25.000, terutangnya 25.000. 25.000. Oke, tax payable 25.000 itu oke. 49 ya. Tax expense, income tax expense 100.000. Oke, udah bener penyajiannya. Coba penyajiannya aja nih agak bikin confuse. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi.
Ya, selanjutnya adalah untuk trial balance yang balance sheet. Hampir sama seperti yang income statement tadi, tapi kelompok kami menggunakan kodenya adalah menggunakan angka. Kalau kelompok yang tadi kan menggunakan huruf. Jadi di sini tersaji nama akun, referensi, per audit dan per booknya sekian. Lalu adjustment yang sudah dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya kita masukkan ke dalam kolom adjustment ini, dan juga ada kolom reklasifikasinya, dan ada hasil akhirnya. Tolong agak turun lagi dikit. Untuk yang kolom adjustment ini, yang paling besar itu ada pada inventory dan juga investment in securities. Lalu pada reklasifikasi, yang perubahan paling besarnya ada pada investment in securities dan long-term investment. Yang ke bawah lagi. Ya, sama seperti yang income statement tadi, perubahannya cukup besar, yaitu sekitar 130 ribuan, tapi jika dilihat dari proporsinya, ini tidak sebesar yang income statement tadi. Karena di sini total angkanya juga besar ya, seperti sejumlah 3 juta sekian. Kalau yang income statement tadi secara proporsi lebih besar karena angka totalnya tidak sebesar yang balance sheet. Ya, lanjut Ri. Udah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kun. Baik, izin untuk melanjutkan berikutnya ada schedule income statement yang menunjukkan atau membandingkan balance per audit dari tahun 2002 dengan balance per audit dari tahun 2003. Sebenarnya ini hanya membandingkan balance per audit. Jadi angka balance per audit 2002 ini diketahui dari prior year working paper Apple Blossom, dan untuk balance per audit tahun 2003 ini didapat dari perhitungan working trial balance tentang income statement yang sudah dilakukan adjustment, baik adjustment yang sudah dijelaskan oleh Ivan kelompok 1 tadi. Jadi mungkin di sini jadi net income-nya dari tahun 2003 menjadi $181.056 dibandingkan dengan balance per audit tahun 2002 sebesar 274.823. Berikutnya ke halaman 11. Nah, berikutnya setelah mengetahui balance per audit tentang net income dari tahun 2003, kita bisa menyusun statement of change in stockholder equity yang dibandingkan sama seperti net income yang tadi, yaitu balance per 2002 dan balance per 2003. Yang pertama dari common stock dari tahun 2002 dan 2003, baik di awal tahun dan akhir tahun tidak ada perubahan karena tidak ada pengeluaran saham lagi. Kemudian contributed capital juga sama. Nah, kemudian yang berbeda adalah di sini dari jurnal penyesuaian yang sudah dibahas oleh kelompok 1 tadi. Jadi di sini ada unrealized gain sebesar unrealized loss sebesar 11.983 dan hasilnya pada akhir tahun sebesar 5.510. Kemudian di sini juga retained earning ditambah oleh net income dari
net income yang sudah dilakukan penyesuaian seperti yang dijelaskan oleh Ivan tadi. Dan juga dikurangi dividen yang telah dibayar pada tahun berjalan. Jadi didapatkan balance per audit untuk return earning pada akhir tahun 2003 menurut audit yaitu sebesar 687.614 dibandingkan dengan tahun 2002 senilai 529.683. Mungkin sekian untuk statement of change in stockholder equity. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Tolong ke atas lagi, Andre, halaman 10. Di sini sudah terdapat balance sheet dari Apple Blossom Cosmetic Company. Di sini terdapat saldo 31 Desember 2002 dan saldo 31 Desember 2003. Nah, angka-angka ini didapatkan dari working trial balance sheet yang sehingga didapatkan hasil yang sama untuk total asetnya itu sebesar 3 juta untuk tahun 2002 sebesar 2.847.037. Kemudian total liabilities and stakeholder equity-nya juga didapatkan sama. Kemudian untuk tahun 2003 didapatkan total aset sebesar 3.407.318 dan pada tahun 2003 liabilities and stakeholder equity-nya sebesar 3.407.318. Nah, untuk selanjutnya cash flow-nya akan dijelaskan oleh Elsa. Selanjutnya yaitu statement cash flow. Di sini diketahui net income-nya sebesar 181.056. Lalu di sini kita lihat dari operating activities. Yang pertama ada depreciation, lalu ada perubahan pada account receivable dan juga AFDA. Lalu ada perubahan di miscellaneous receivable, pada inventory, prepaid expense, lalu securities purchase on account, lalu perubahan pada account payable, accrued liabilities, income taxes payable, dan juga ada gain or loss dari penjualan aset, gain or loss dari penjualan investment, dan amortisasi atas bond discount. Lalu diketahui net cash provided dari operating activity sebesar 250.925. Selanjutnya yaitu pada investing activities. Itu ada dari penjualan aset pada assignment 7 dan securities dari assignment 6. Selanjutnya ada cash disbursement, itu ada purchase dari aset dan securities dari assignment 7 dan 6. Kemudian diturun dikit, dijumlahkan jadinya net cash dari investing activities itu minus 229.540. Lalu ada dari financing activities, ada cash dari penerbitan dari note payable. Lalu untuk cash disbursement-nya ada pembayaran dividen dan payment atas note. Turun lagi, Indra. Terus jadi total sebesar 332.425. Selanjutnya net increase or decrease in cash itu menjumlahkan dari operating, investing dan financing ketemu 353.850. Lalu dijumlahkan dengan cash at
beginning of year itu dari yang tahun 2002 yaitu 519.955. Maka ketemu 873.805. Lalu ada tambahan disclosure, ada interest paid sebesar 15.833, interest taxes paid. Lalu juga ada yang dari non-cash transaction, yaitu equipment purchase on capital lease dan securities purchase on account. Oke. Oke, sudah? Dari kelompok 2 ya? Sudah presentasinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ada yang nanggapi? Ada yang ini? Berbeda? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Sini. Mas Andreas. Baik, Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 3. Oke, saya screen, Pak. Baik, selanjutnya untuk optional exercise nomor 1 itu ada attorney's letter. Boleh ke bukunya dulu, Fadil. Ya. Yang pertama, attorney's letter ini kami sebagai auditor meminta surat kepada pengacara klien untuk meminta pernyataan tentang adanya pending litigasi, contingent liabilities, atau transaksi besar yang terjadi pada tahun berjalan atau yang direncanakan. Attorney's letter ini nanti akan kami pertimbangkan informasi yang ada di sana, kemudian digabungkan ke audit documentation dan bisa saja mempengaruhi hasil opini audit. Terus ke tugasnya. Di attorney's letter ini suratnya dikirim oleh Edward Overstreet dan Gilly sebagai pengacara klien kepada akuntan auditor yang berbunyi sebagai berikut. Bapak Ibu yang terhormat, melalui surat tertanggal 2 Januari 2004, Tuan Lawrence Lancaster dari perusahaan Apple Blossom atau perusahaan telah meminta kami untuk melengkapi informasi tertentu sehubungan dengan pemeriksaan Anda terhadap akun perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003. Meskipun firma ini mewakili perusahaan secara tetap, keterlibatan kami terbatas pada hal-hal spesifik yang kami konsultasikan dengan perusahaan. Ke bawah. Berdasarkan hal di atas dan paragraf terakhir dari surat ini, kami memberikan informasi kepada Anda
bahwa sejak 1 Januari 2003 kami belum pernah melakukan perikatan untuk memberikan perhatian substantif atau mewakili perusahaan sehubungan dengan kemungkinan kerugian material yang masuk dalam ruang lingkup klausul A dari paragraf 5, ini pernyataan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf terakhir surat ini kecuali sebagai berikut. Jadi menurut pengacaranya sebagai berikut, kami menanggapi tindakan yang telah melawan Apple Blossom Company terhadap gugatan atas adanya cedera akibat produk cacat. Tindakan Newman melawan Apple Blossom Company tidak sedang dalam proses pengadilan. Investigasi persiapan termasuk pengembangan data dan fakta dan penelitian legal dan progres masalah yang telah mencapai bagian di mana penilaian dapat dibuat mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang dapat mempengaruhi hasil. Walaupun litigasi dipertahankan dan perusahaan mempunyai pembelaan yang kuat, opini kami bahwa penggugat sepertinya akan menang dan sangat meragukan bahwa perusahaan akan menang. Perusahaan di sini adalah Apple Blossom. Jumlah kerugian potensial, total biaya, dan kerusakan yang dinilai terhadap perusahaan akan kurang dari 100.000. Kerusakan yang diklaim oleh penggugat. Jumlahnya tidak rentan atas estimasi yang wajar. Langsung ke bawah. Jadi kesimpulan dari surat yang dikirimkan oleh pengacara Apple Blossom ini adalah pengacara Apple Blossom menyatakan bahwa Apple Blossom Company itu digugat oleh Newman atas adanya cedera akibat produk cacat. Penggugat kemungkinan akan menang dan Apple Blossom akan membayar uang sejumlah kurang dari yang diklaim oleh penggugat. Yang diklaim oleh penggugat itu 100.000. Pengacara akan menyarankan dan berkonsultasi dengan Apple Blossom untuk mengungkapkan klaim mengenai litigasi tersebut. Kemudian yang kedua ada Client's Letter of Representation. Surat ini itu mencakup ya boleh ke bukunya dulu. Jadi surat ini itu mencakup representasi klien kepada firma audit tentang penilaian aset, status kewajiban, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Surat representasi ini ada di indeks LORG 6 halaman 251. Ya. Tegasnya lagi aja. Jadi surat representasi ini begini sebagai berikut. Surat representasi ini kami buat berkaitan dengan audit atas laporan keuangan Apple Blossom Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003. Untuk tujuan menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kami memahami bahwa pemeriksaan Anda sebagai auditor dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum dan dengan demikian termasuk pengujian catatan akuntansi dan prosedur audit lainnya yang Anda anggap perlu dalam situasi tersebut. Kami juga memahami bahwa audit tidak mencakup pemeriksaan seluruh transaksi dan oleh karena itu kesalahan yang ada tidak dapat diungkapkan semua. Jadi yang pertama itu tentang piutang. Di buku tadi angka-angka ini masih kosong, jadi kami mengisi angka-angka ini berdasarkan angka hasil dari kertas kerja dan laporan keuangan yang sudah dipresentasikan oleh dua kelompok sebelumnya.
Pertama, piutang usaha itu sebesar 209.127. Ini berasal dari Schedule B1 Assignment 2, adalah piutang yang sah dan tidak termasuk jumlah barang yang dikirim dengan konsinyasi atau persetujuan. Menurut pendapat kami, saldo penyisihan piutang tertagih sebesar 5.589. Ini dari Schedule B1 dan B6 di Assignment 2. Cukup untuk menutupi kerugian, diskon, atau penyisihan yang mungkin timbul dalam penagihan piutang. Yang kedua ada persediaan perusahaan sejumlah 743.551. Ini angka dari Schedule C1 di Assignment 4. Sebagaimana ditentukan oleh perhitungan aktual oleh karyawan yang kompeten di bawah pengawasan manajemen pada tanggal 31 Desember 2003, disajikan secara wajar berdasarkan metode FIFO serta LCNRV. Semua persediaan adalah milik perusahaan. Saldo persediaan tidak termasuk jumlah barang yang dikirimkan ke perusahaan, barang dagangan yang ditagihkan kepada pelanggan pada atau sebelum tanggal persediaan, atau barang yang kewajibannya belum dicatat dalam pembukuan. Kemudian aset tetap dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan. Beban yang dikapitalisasi dan pembelian aset yang terjadi selama tahun berjalan disajikan sebesar harga perolehan. Properti yang usang atau ditinggalkan telah dihapus dari akun. Penyisihan penyusutan sejumlah 82.165 berasal dari Schedule F5, F6, dan F4 di Assignment 7. Ditentukan secara konsisten berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut pendapat kami, metode penyusutan yang digunakan dan masa manfaat aset telah sesuai. Akun akumulasi penyusutan dengan saldo 386.946 berasal dari Schedule F1 cukup memadai untuk menyatakan aset tetap pada nilai buku yang wajar sehubungan dengan pemanfaatan yang diharapkan selama sisa umurnya. Kemudian ada aset lain, perusahaan memiliki kepemilikan atas semua aset yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2003. Semua hipotek, penugasan jaminan, atau sitaan aset yang signifikan telah diungkapkan kepada Anda. Kemudian ada liabilitas dengan kemungkinan pengecualian dari beberapa jumlah kecil, semua kewajiban perusahaan berjumlah 1.064.337 berasal dari laporan keuangan yang sudah disusun sebelumnya dan dicatat dalam pembukuan pada tanggal 31 Desember 2003. Perusahaan tidak memiliki kewajiban kontingensi atau kemungkinan kewajiban lain yang belum diungkapkan. Kemudian ada purchase commitment dan penjualan. Pada tanggal 31 Desember 2003, perusahaan tidak memiliki kontrak penting yang tidak terpenuhi untuk pembelian yang melebihi persyaratan normal atau dengan harga yang secara substansial melebihi harga pasar, atau untuk penjualan dengan harga yang diperkirakan akan mengakibatkan kerugian. Kemudian ada modal. Semua modal dikeluarkan atau dicadangkan untuk opsi, waran, atau penerbitan masa depan lainnya diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian ada notulensi. Kami telah menyediakan kepada Anda 1. Semua catatan keuangan dan data terkait. 2. Risalah rapat pemegang saham, direksi, dan komite direksi atau ringkasan tindakan dari rapat terakhir dan notulensinya belum disiapkan. Risalah rapat yang diperlihatkan kepada Anda adalah catatan lengkap dan otentik dari semua rapat yang diadakan selama periode dari 1 Januari 2003 hingga 31 Desember 2003. Secara umum, tidak ada peristiwa yang terjadi dan tidak ada fakta yang ditemukan sejak 31 Desember 2003 yang akan membuat neraca pada tanggal tersebut atau laporan laba rugi untuk tahun tersebut kemudian tidak akurat secara material. Tidak ada kekurangan atau kesalahan yang tidak diungkapkan kepada Anda, dan sepengetahuan kami tidak ada kesalahan yang mencerminkan kejujuran anggota perusahaan kami. Tidak ada biaya yang ditangguhkan terhadap perusahaan atas dugaan pelanggaran hukum federal, negara bagian, atau lokal yang akan berdampak material pada laporan keuangan. Perusahaan telah mematuhi semua aspek perjanjian kontraktual yang akan berdampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi ketidakpatuhan. Tidak ada direktur, pejabat,
atau pemegang utama sekuritas ekuitas perusahaan yang berhutang kecuali untuk jumlah kecil untuk seperti perjalanan dan biaya biasa kepada perusahaan selama tahun berjalan. Perusahaan telah memenuhi semua aspek perjanjian kontraktual yang akan berdampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi ketidakpatuhan. Nah, selanjutnya ada contingent liabilities dan subsequent event. Untuk contingent liabilities dan subsequent event ini, untuk memastikan pengungkapan yang tepat, Anda harus melakukan pencarian kewajiban kontingensi dan peristiwa selanjutnya. Hal ini merujuk pada attorney's letter dan juga melakukan inquiry kepada presiden, controller, dan bendahara. Juga diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada kontingensi atau subsequent event. Jadi kami buat memorandumnya. Sebagai berikut, yaitu auditor telah melakukan beberapa prosedur untuk menemukan apakah terdapat kewajiban kontingensi pada klien, diantaranya adalah dengan cara menanyakan manajemen, meninjau notulen rapat pemegang saham, meninjau dokumentasi audit untuk setiap informasi yang dapat mengindikasikan potensi kemungkinan adanya kewajiban kontingensi, dan memeriksa surat kredit yang berlaku pada tanggal neraca. Nah, satu-satunya masalah yang ditemukan adalah perkara yang dijelaskan oleh pengacara klien pada attorney's letter sebelumnya dari Edward, Overstreet, dan Gilly dalam surat mereka kepada kami. Pada surat tersebut diketahui bahwa terdapat gugatan terhadap ada dalam tahap investigasi dan persiapan termasuk pengembangan data dan pencarian hukum. Meskipun belum masuk dalam tahap litigasi, penasihat hukum klien memperkirakan bahwa penggugat akan menang dan kerugian akan diterima klien atas gugatan tersebut memperkirakan kurang dari 100.000. Namun saat ini jumlah tersebut belum dapat diperkirakan secara andal. Berdasarkan pemeriksaan tersebut dan hasil diskusi dengan manajemen, atas jumlah kerugian pada produk cacat yang belum bisa diperkirakan secara andal tersebut diperlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2003. Kami juga telah menginspeksi seluruh peristiwa yang tercatat pada notulensi rapat Dewan Direksi. Hasil inspeksi kami adalah terdapat 2 peristiwa sampai pada tanggal 9 Januari 2004. Akan tetapi kedua peristiwa tersebut belum bisa dinilai secara andal karena masih tahap negosiasi. Dari itu dapat kami simpulkan bahwa tidak perlu adanya penyesuaian terhadap peristiwa setelah tanggal neraca, namun hanya diungkapkan dalam CALK. Untuk yang selanjutnya yaitu unrecorded liability search. Di sini dijelaskan bahwa auditor telah meninjau seluruh voucher kas dan dokumen pendukung untuk periode 1 hingga 9 Januari 2004. Auditor juga memeriksa file faktur dan penerima yang tidak cocok untuk periode dari tanggal 1 hingga 23 Januari 2004. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat voucher pada bulan Januari yang mewakili transaksi merchandise atau service sebelum tanggal 1 Januari 2004, kecuali seperti yang sudah dijanjikan dalam working paper G2. Selanjutnya, setelah dilakukan review terhadap transaksi atas akun bunga dan biaya profesional, serta review dari risalah rapat Dewan Direksi, ditunjukkan bahwa tidak ada kewajiban wajib bayar atau kontingensi litigasi. Setelah melakukan konfirmasi dengan pengacara hukum klien yang ada pada surat pengacara di G5, dijelaskan bahwa terdapat perkara yang sedang berlangsung terkait kewajiban kontingensi. Dan pengungkapannya pun sudah dijelaskan dalam memorandum kewajiban kontingensi pada G7.
Selanjutnya, berdasarkan surat representasi, telah didapatkan bahwa semua kewajiban perusahaan telah dicatat dan kewajiban kontingensi telah diungkapkan kepada kantor audit. Surat tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada kewajiban yang tidak tercatat. Selanjutnya juga perusahaan memiliki vessel buyer yang dijaminkan oleh mesin peralatan kepada Mutual Life Insurance Company dengan jumlah prinsipal 45.000, bunganya 10% per tahun, yang terbit pada 31 Agustus 2003 dan jatuh tempo pada 31 Agustus 2010. Untuk vessel itu sudah dicatat oleh klien pada I2. Petikan dari risalah rapat Dewan Direksi termasuk dalam arsip permanen, risalah mengungkapkan bahwa tidak ada item yang mengakibatkan adanya kewajiban yang tidak dicatat, terlepas dari kewajiban yang dibahas dalam memorandum ini. Tidak ada kewajiban yang tidak tercatat lain yang ditemukan oleh auditor. Untuk selanjutnya nomor 5, yaitu laporan auditor independen. Untuk bagian yang pertama itu dijelaskan bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan Apple Blossom Company untuk tertanggal 31 Desember yang 2003 berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk yang selanjutnya itu berisikan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Di sini dijelaskan bahwa manajemen itu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan SAK di Indonesia. Dan juga manajemen bertanggung jawab atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk meningkatkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Bagian selanjutnya menjelaskan tentang tanggung jawab auditor. Di sini auditor menyatakan tanggung jawabnya itu berupa auditor itu harus menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan hasil audit. Auditor melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Di sini juga dijelaskan bahwa suatu audit itu melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dalam menentukan prosedur yang dipilih, auditor itu bergantung terhadap resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, auditor juga harus mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat. Suatu audit juga harus mencakup pengevaluasian atas ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan hasil tadi, auditor yakin bahwa bukti yang telah dikumpulkan adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Nah, untuk yang terakhir yaitu merupakan opini dari auditor. Di sini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan itu sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Apple Blossom tanggal 31 Desember 2003, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sudah sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Randy. Oke, nomor 6 ini itu financial statement of a company yang notes ya. Jadi intinya itu nomor 6 ini kita diminta untuk merangkum ya atau meng-summarize dari item-item yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Di sini ada beberapa catatan ya. Catatan pertama itu terkait kebijakan akuntansi yang signifikan yang digunakan oleh Apple Blossom. Yang pertama itu investment in securities. Ini berupa saham itu dicatat sebagai available for sale. Jadi nanti di
neracanya itu dia digolongkan sebagai current asset. Lalu untuk yang instrumen utangnya, karena Apple Blossom ini berencana untuk menahannya hingga jatuh tempo, jadi dicatat sebagai held to maturity dan tergolong dalam non-current asset ya, long-term investment. Terus kebijakan kedua itu terkait inventory, itu dicatat pada nilai terendah antara biaya atau nilai jual. Nah, untuk nilai jual ini dapat kita hitung dari harga jual dikurangi biaya-biaya seperti biaya distribusi dan biaya lainnya. Lalu perusahaan ini juga menggunakan metode pencatatan perpetual FIFO. Lalu di akhir tahun, pemeriksaan fisik inventory itu dilakukan di setiap akhir tahun. Yang ketiga ada property plant and equipment. Ini dicatat pada nilai historikalnya. Lalu seperti biaya perbaikan, biaya pemeliharaan, dan biaya pemindahan itu nggak dikapitalisasi ya, karena nggak menambah kapasitas produksi. Lalu jika ada penghapusan aset tetap, nilai historinya dan penyusutannya juga dihapus dari neraca dan dihitung sebagai gain atau loss berdasarkan nilai ekonomis yang didapat dari penghapusan aset tersebut. Bawahan lagi dah. Nah, untuk penyusutan dari aset tetap itu dilakukan menggunakan metode garis lurus ya. Lalu yang keempat itu ada kebijakan terkait satu periode akuntansi, yaitu Apple Blossom ini menggunakan kalender Masehi ya, jadi dimulai 1 Januari, berakhir tanggal 31 Desember. Lalu untuk terkait income tax itu kalau pelaporan ke DJP-nya itu beda waktu dengan pelaporan keuangan, maka digunakan yang namanya deferred income tax. Terus selanjutnya catatan kedua ini terkait dengan investment in securities. Nah, ini Apple Blossom ini punya investasi berupa 4 instrumen saham dan 1 instrumen hutang ya, ini dijelasin juga di pertemuan 13 lalu ya. Ada 4 yang terkait saham ini. Yang pertama Southwestern Telkom, ini price per share di akhir tahunnya 88 dan market value-nya 125.400, jadi menimbulkan loss sebesar 2.850. Lalu untuk McCormick Wet dan Milling ini dia menimbulkan gain sebesar 550 itu dari 10.200, market value dikurang saldo per akhir tahun 2003 yaitu 9650. Terus ketiga ada SolarEnergy.com, itu menimbulkan loss sebesar 3.360 karena di market value itu 9.600, sedangkan saldo akhir tahun kita 12.960. Turun deh. Terus yang terakhir untuk saham ada Omega Data System, itu menimbulkan gain sebesar 150 karena market value-nya di situ 37.750. Lalu saham udah, terus berarti ke utang ya, obligasi. Untuk sekuritas utang, Apple Blossom ini punya obligasi yang dibeli dari Sears Credit Corporation, ini juga ada di schedule E6 kalau nggak salah ya, schedule E6 yang dibeli tahun 2 Juli 2003, lalu di saat ini nih nilai obligasi tersebut 72.393. Obligasi itu juga jatuh tempo dari 10 tahun ya, dari tanggal terbitnya itu 1 Juli 98. Yang ketiga ada catatan terkait long term and short term debt. Nah, untuk di akhir tahun 2003 ini nggak ada lagi note payable ya yang masih terutang. Terus tapi di tahun 2002-nya itu masih ada note payable sebesar 125.000 ke Big City National Bank, tapi dia udah jatuh tempo di 30 April lalu. Dan yang keempat ada terkait income tax, ini juga tadi sempat disinggung juga di schedule H4 yang dibacain oleh kelompok 1 ya. Ada income before tax-nya di tahun 2003 258.504 dan ada income tax sebesar 76.141. Berarti yang payable sisa 1141. Turun aja deh langsung ke catatan 5, itu ada list commitment. Nah, Apple Blossom ini punya gudang yang disewa di tahun 2000 ya, 1 Mei tahun 2000 itu untuk jangka waktu 10 tahun, tapi di tahun 2003 itu gudangnya udah gak digunakan. Lalu ada pembayaran dari sewa gudang itu setiap 2 tahun, berarti terakhir kali bayar itu tahun 2002-nya di tanggal 1 Mei 2002 sebesar 7.500. Nah, selain gudang ada aset lain dari perjanjian sewa yang Apple Blossom punya itu per tanggal 30 Desember 2003 itu ada peralatan machinery and equipment itu sebesar 74.800 dengan jangka sewanya 10 tahun, pembayaran tahunan ditentukan pada awal kontrak sebesar 12.701 dengan interest rate 11%. Sewa tersebut itu digolongkan sebagai finance lease.
Terus ada amortisasi utang sewa sebesar 2.273 untuk sewa si machinery and equipment. Lalu ada depresiasi dari hak penggunaan aset sebesar 3.740 pada tahun 2003-nya. Lalu catatan ke-6, ini ada kontingensi ya, yang tadi udah dijelasin juga, karena Apple Blossom ini statusnya sebagai terdakwa dalam gugatan kewajiban produk. Jadi ada biaya kontingensi yang berupa litigasi hukum. Nah, walaupun pengacara ini memberikan opini bahwa klien nggak bakal menang dalam kasus ini, jadi bagaimanapun juga jumlahnya itu garantan dari estimasi uang ajar ya 100.000. Yang diminta oleh penggugatnya itu 100.000. Lalu catatan ke-7 yaitu tentang biaya pemindahan konveyor ini sebesar 271.600. Ini tetap dikapitalisasi walaupun dia nggak nambah kapasitas produksi, tapi berdasarkan memo rapat tanggal 11 Juli 2003 itu biaya pemindahan konveyor tetap dikapitalisasi. Jadi kita sebagai auditor nggak perlu bikin adjustment journal entry untuk transaksi ini. Dan yang terakhir ada earning per share. Earning per share ini dihitung dengan net income itu dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dari setiap periode. Yang selanjutnya bakal dijelasin Fadil. Yang selanjutnya yaitu senior audit memorandum. Memorandum ini itu berisikan keterangan dari auditor senior yang bertanggung jawab atas pemeriksaan audit laporan keuangan Apple Blossom. Di sini ia menyatakan bahwa semua KK yang disajikan itu sudah sesuai dengan standar audit yang berlaku umum dan semua prosedur audit yang dianggap perlu dilakukan. Selain itu, ia juga telah melakukan semua langkah yang tertera dalam program audit. Selain penjelasan yang dipaparkan dalam paragraf di bawah ini, tidak ada masalah accounting atau auditing khusus yang dihadapi. Jadi untuk accounting atau auditing khusus yang terjadi di Apple Blossom ada dua, yaitu untuk yang pertama, ketika mencari kewajiban yang tidak tercatat, auditor senior menemukan bahwa perusahaan tidak mencatat kewajiban pada bulan Desember dan juga tidak mencatat gaji di akhir tahun. Atas kesalahan tersebut sudah diusulkan jurnal penyesuaian untuk mencatat kewajiban tersebut. Untuk yang kedua, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu bahwa kasus terkait kewajiban kontingensi perusahaan itu merupakan terdakwa dalam gugatan atas tuduhan produk yang mengalami kerusakan. Menurut opini dari Edward, Overstreet, dan Curie bahwa perusahaan tidak akan menang dalam gugatan. Tetapi nilai dari kerusakan yang akan diajukan penggugat itu ada kemungkinan tidak sama besarnya dengan yang diklaim oleh penggugat, yaitu senilai 100.000. Dan masalah tersebut juga telah dicatat dalam catatan kaki. Nah, auditor senior juga berpendapat bahwa rancangan yang menyertai laporan keuangan klien sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan pengungkapan yang tepat dan bahwa dapat dikeluarkan opini wajar tanpa pengecualian dalam menyusun laporan audit seperti yang ditunjukkan pada draft. Oke, di nomor 8 ya. Di nomor 8 ini kita disuruh buat internal control structure letter ya. Jadi intinya itu karena kita sudah ngelihat internal control dari Apple Blossom itu yang tergambar dari masing-masing internal control questionnaire itu, kita menyarankan dan memberitahu beberapa item yang sekiranya menjadi perhatian. Gitu. Boleh turun? Nah, untuk perhatian yang pertama itu yang terkait kebijakan dan prosedur akuntansi yang nggak ditetapkan secara tertulis. Jadi ini bisa dilihat di ICQ assignment 1 nomor 7 ya, di halaman 39 buku Apple Blossom. Ini ditemukan bahwa kebijakan akuntansi yang tidak tertulis dapat menyebabkan karyawan tuh berbuat kesalahan ketika menemui situasi yang benar-benar baru. Maka seharusnya prosedur akuntansi ini kami sarankan untuk ditulis secara tertulis, dibuat secara tertulis. Yang kedua,
itu yang kami perhatikan adalah tidak semua karyawan dalam Departemen Akuntansi diwajibkan untuk mengambil liburan. Ini bisa dilihat juga masih di ICQ assignment 1, tapi nomor 14-nya di halaman 40. Disebutkan di situ bahwa nggak semua karyawan dalam Departemen Akuntansi diwajibkan untuk mengambil cuti atau vacation. Jadi situasi ini mungkin keadaan bisa disalahgunakan gitu keadaannya. Karena seseorang dengan kepercayaan itu bisa berbuat kecurangan. Maka dari itu kalau misalnya orang tersebut mengambil cuti atau liburan, orang lain bisa lihat informasi yang ditutupin nama orang tersebut. Maka kami menyarankan bahwa personel akuntansi dapat mengambil liburan tahunan, cuti tahunan. Terus yang ketiga terkait penggabungan tugas antara kasir dan petugas pemegang piutang. Ini ada di assignment 3 nomor berapa ya? Nomor 6 kalau 1 halaman 88. Bisa turun. Nah, di sini disebutkan ya bahwa pemegang kasir itu punya akses LAN piutang. Jadi pemegang piutang tuh punya akses juga ke cek dan file list. Jadi ini disarankan untuk kedua tugas tersebut ditangani oleh orang yang berbeda karena takut terjadi kecurangan seperti lab ini. Lalu yang keempat ada pemisahan yang kami perhatikan adalah pemisahan fungsi terkait manajemen cash receipt dan cash disbursement. Ini bisa tercerminkan dari ICQ di halaman 88 dan 89 nomor 5 di cash receipt dan nomor 1 dan 2 di cash disbursement. Itu diketahui perusahaan belum melakukan pemisahan fungsi terkait controller yang bertugas untuk menandatangani cek, menyetujui dan mengawasi pencatatan kas dan kewajiban. Di samping itu rekening bank direkonsiliasi oleh bendahara. Nah, kekurangan ini bisa agak sedikit diimbangi oleh perusahaan yang melakukan otorisasi ganda pada cek. Tapi kami tetap menyarankan bahwa controller tidak memiliki hubungan kas terkait dan rekening bank direkonsiliasi oleh orang yang nggak bertanggung jawab terhadap akun kas. Jadi dibedain. Terus yang kelima terkait kas yang nggak disetor setiap hari. Ini juga ada di ICQ assignment 3 ya, nomor 8 di halaman 88. Itu juga dinyatakan bahwa penerimaan kas perusahaan nggak disetor setiap hari. Nah, agar tidak terjadi kehilangan atau pencurian, kami sarankan untuk deposit kas itu dilakukan setiap harinya. Lalu yang keenam itu penggabungan tugas antara penyimpanan gudang persediaan dan pemegang file induk persediaan oleh orang yang sama. Ini tergambarkan di ICQ assignment 4 nomor 4 dan 14 di halaman 128 sampai 129. Itu ditemukan bahwa pihak yang memegang bagian penyimpanan gudang juga memegang kontrol pada persediaan di file induk. Nah, harusnya kedua tugas ini dibedain atau dipisah sehingga nggak ada pencatatan terkait persediaan yang bisa dimanipulasi. Lalu yang nomor 7 itu terkait pembelian dan penjualan yang tidak diotorisasi oleh Dewan Direksi serta perhitungan sekuritas bukan dari pihak independen. Ini tergambar di ICQ halaman 161 ya, di assignment 6 nomor 3. Ditemukan bahwa terdapat penjualan serta pembelian sekuritas yang tidak diotorisasi terlebih dahulu oleh BOD. Terus selain itu, sekuritas juga tidak dihitung secara periodik oleh independen. Jadi kami menyarankan untuk pembelian dan penjualan harus disetujui oleh BOD dulu, serta adanya pihak independen yang menghitung sekuritas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Lalu nomor 8 itu distribusi debit pada voucher tidak ditinjau oleh independen. Ini ada tergambar di halaman 189 di assignment 8 nomor 3. Ditemukan bahwa setelah invoice diinput oleh DevDul ke sistem inventory master file recording, voucher itu nggak dicek lagi oleh orang independen yang ditugaskan terkait dengan pengendalian internal pada siklus account payable dan cash disbursement. Kemungkinan kesalahan posting oleh DevDul ke sistem informasi tersebut saat menginput invoice itu kan tentunya ada gitu kemungkinan salah. Jadi kami menyarankan voucher ditinjau untuk menjamin bahwa transaksi dicatat pada akun yang benar dengan nominal yang benar juga. Lalu nomor 9 itu terkait terdapat faktur yang tidak di-vouching.
Itu ada di assignment 8 nomor 4 halaman 190 juga di CQ nomor 4-nya. Terdapat beberapa faktur yang tidak di vouching terlebih dahulu gitu. Jadi langsung dibayar menggunakan aplikasi pembayaran kas. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan dana, sehingga kami menyarankan untuk semua faktur harus di vouching terlebih dahulu dan dicatat sebagai kewajiban sebelum dilakukan pembayaran. Yang terakhir, ada faktur vendor yang tidak diperiksa dan buku pembantu tangkas tidak direkonsiliasi dengan laporan bulanan vendor. Ini tergambar juga di ICQ assignment 8 di halaman 190 nomor 6 dan 7 ditemukan bahwa faktur dari vendor tidak diperiksa terlebih dahulu. Jadi buku pembantunya itu tidak direkonsiliasi dengan laporan bulanan milik vendor. Nah, di sini kami menyarankan untuk faktur terlebih dahulu diperiksa dan dilakukan rekonsiliasi antara buku pembantu utang dengan laporan bulanan vendor. Ini untuk mencegah adanya kewajiban yang tidak dicatat serta jumlah nominal utang yang tidak sesuai atau bisa lebih bayar atau kurang bayar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 3 ya untuk presentasinya. Ini cukup banyak ya, ada 8 soal ya yang ditanyakan. Ada ini tanggapan atau ada yang berbeda dari kelompok lain? Silakan. Izin Pak, boleh menambahkan sedikit? Silakan. Dari kelompok berapa nih? Dari kelompok 6. Ya, silakan. Terkait yang internal control structure letter ini, dari kelompok kami ada sedikit tambahan, yaitu tentang tidak ada kebijakan untuk membedakan biaya yang dikapitalisasi atau beban perbaikan terkait PPE. Jadi pada internal control assignment 7 ditemukan bahwa tidak ada kebijakan yang jelas terkait kapitalisasi aset. Risiko yang mungkin terjadi ini adalah kesalahan klasifikasi biaya yang menyebabkan nilai PPE dan beban perbaikan menjadi salah. Jadi kami menyarankan perusahaan untuk membuat kebijakan terkait kapitalisasi aset. Oke. Mana kelompok 3? Oke, ada masukan dari kelompok lain? Kelompok lainnya? Ada? Ada? Kita bahas sedikit ya, sebentar dari tugas pertama, kelompok 3 tolong. Yang slide siapa nih ini? Dari awal, dari atas yang tugas pertama ya.
Oke ya, ini pertama ya Anthony Letters, ini ada informasi ya. Terus ke bawah Mas, ini siapa ya ininya? Terus intinya ada informasi terkait contingent liability ya, ada gugatan, oke. Sebenarnya ini gini, untuk kalau ada informasi dari surat, kan sebenarnya jawaban surat konfirmasi ya dari auditornya, itu dituangkan dalam kertas kerja. Ya, konteksnya apa? Karena kalau jawaban ini kan hanya jawaban informasi yang terkait gugatan aja kan. Tapi kalau terkait dengan audit laporan keuangannya ini kan masuk kategori contingent liability ya. Jadi dimasukkan dituangkan dalam kertas kerja. Apa sih informasi yang diperoleh dari surat ini ya, poinnya apa ya, seperti itu. Poinnya misalnya terkait gugatan untuk nanti dianalisis lebih lanjut. Oke, lanjut ke bawah. Yang contingent liability ini ya. Berikutnya apa ya? Surat tugas kedua. Letter of representation. Oke. Ini udah ini ya. Letter of representation itu apa intinya kira-kira? Dua hal utama apa yang kira-kira perlu di ini? Kelompok 3 atau kelompok lainnya yang mau ada komen? Esensi dari ini surat representasi dari klien ini apa sebenarnya? Ada komen? Mungkin manajemen harus bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Oke, ya itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang paling penting juga. Ini kan terkait resiko audit ya, resiko dari si akuntan publik juga sebenarnya. Satu, yang pertama itu laporan keuangan merupakan tanggung jawab dari manajemen. Satu ya. Di opini juga sebenarnya sudah ada. Jadi opini itu ketika si akuntan publik mencantumkan laporan keuangan tanggung jawab manajemen, dasarnya adalah ini. Ya. Satu lagi apa? Yang paling utama. Kalimatnya ada sebenarnya di surat ini. Nah, semua data diperlukan dalam pelaksanaan audit, Pak. Mungkin. Ya, iya. Konteksnya gimana kira-kira? Konteksnya semua data dokumen yang diberikan kepada auditor, kepada KAP, akuntan publik, itu sudah menggambarkan seluruh laporan keuangan. Jadi kalau nanti di kemudian hari ada bukti yang belum diserahkan, itu tanggung jawab siapa? Manajemen jadinya kan. Jadi misalnya manajemen ada ngumpetin data nih, nggak diberikan kepada akuntan publiknya, ya akuntan publik tidak dapat dipersalahkan. Ya, itu tanggung jawab dari si manajemen, karena manajemen sudah men-state bahwa semua data dokumen sudah diberikan kepada akuntan publik. Itu yang poin paling penting tuh. Jadi kalau nanti di kemudian hari ada masalah, ya, yang pernah kita bahas terkait resiko audit ya, bahwa ternyata ada fraud, ada penyimpangan atau hal lain yang tidak terungkap dalam audit ya, dan bukti tidak pernah diserahkan oleh manajemen kepada akuntan publik, itu bukan salah akuntan publik juga ya, itu ada tanggung jawab pada manajemen ya. Oke, lanjut tugas ketiga,
contingent liability. Oke, ini kategorinya apa nih jadinya? Masih ingat kan di contingent liability ada remote, possible, probable. Maksudnya apa? Probable ya. Terus bawah. Terus. Jadi apa di sini? Ini pengungkapan dalam catatan laporan keuangan itu bukan berdasarkan pemeriksaan hasil diskusi, ya. Kita ngomong remote, probable, possible itu dasarnya apa? Halo? Ini videonya pada mati semua ya? Dimatiin aja deh videonya deh. Dimati videonya? Dimatiin aja slide-nya deh. Biar videonya saya mau lihat, pada tidur juga semua. Oke, apa komentarnya? Kelompok lain silakan kalau mau nanggepin ya. Dasarnya apa? Pemeriksaan diskusi manajemen aja. Dasarnya apa? Teman-teman waktu AKM belajar itu apa tuh? Di AKM. Treatment accounting itu pakainya apa dasarnya? Halo. Standar, akun, akuntansi. Ya, AKM itu teman-teman belajar standar sebenarnya itu. Standar, tapi dalam bentuk ya yang lebih ini kan ya, lebih dalam konteks itu. Tapi itu standar akuntansi sebenarnya terkait dengan treatment atas contingent liability. Jadi kalau misalnya bicara tadi di slide tadi dibilang hanya pemeriksaan, tidak. Kita pakai standar juga ya. Ya, hasil audit, ya, diskusi manajemen dan sesuai dengan standar, nah, dapat disimpulkan bahwa harus diungkapkan seperti itu. Oke ya. Terus yang keempat apa tugas keempat? Kelompok ini. Kelompok 3. Tentang unrecorded liability, Pak. Ada nggak? Ada 2, Pak, biasanya. 2 ya. Oke, terus yang tugas kelimanya. Kelima terkait laporan audit, Pak. Laporan auditor independen. Nah, audit report itu yang penting saya tanya. Opininya apa? Opininya yaitu bahwa laporan keuangannya disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Dasarnya apa, Mas? Dasar kelompok 3 untuk menyatakan itu wajar. Mungkin karena itu, Pak, penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan jika ada kesalahan pun tidak terlalu material mungkin, Pak. Yang material kan ada juga tuh, yang ratusan ribu segala macam.
Mungkin lebih pasnya ada kesalahan, kekeliruan ya, tapi sudah dilakukan adjustment seperti itu, Mas. Sama Mas Fadel ya. Jadi kalau dibilang tidak ada kesalahan material, ada tuh. Tapi, nah sudah dilakukan adjustment. Ya. Kalau klien yang nggak mau adjustment, berubah tuh opininya tuh. Ya, seperti itu. Contoh yang material apa? Banyak kan ya? Ada berapa yang nilainya besar sekali loh. Oke, terus opini ya, satu itu opini. Jadi sudah standar, yakin ya? Yakin sudah standar. Semua koreksi sudah di adjustment ya, berarti kan ada koreksi yang material pun sudah di adjustment, berarti sudah disesuaikan dalam laporan keuangan. Ada yang ini enggak? Tidak konsisten dalam penyajian. Halo, halo. Mana komentarnya? Ada atau tidak? Tidak ada ya? Oke, lanjut tugas berikutnya terkait ini. Berikutnya apa tuh? Tadi di laporan keuangan terkait pengungkapan ya, pengungkapan. Coba ditangin lagi deh ke kelompok 3. Kayaknya saya sudah nyampein ya kalau menyajikan terkait presentation disclosure, misalnya saya ambil contoh terkait dengan buku tahun lalu ya. Oke, terus ke bawah aja, ke bawah yang securities. Oke, terus ke bawah lagi. Nah, ini long term. Kemarin saya ingat nggak waktu ketika presentation itu? Long term and short term debt. Di 2003-nya kan ada yang baru ya, notes payable-nya ya, wesel bayarnya. Yang ke ini, Midwestern Insurance. Tolong cek laporan keuangannya lagi. Itu ada long term ya, 415.000. Ini kayaknya cuma ngutip dari tahun sebelumnya aja ya. Terus ketika presentation di terkait notes payable, itu harus jelas rate-nya berapa lama periodenya, jangka waktunya berapa tahun. Kemudian yang penting lagi apa? Agunannya, ya. Oke, lanjut aja, biar cepet deh. Stop lagi, balik lagi. Oh ya, tadi notes payable-nya tuh belum lengkap tuh. Saya nggak tahu nih, jangan-jangan isinya masih banyak yang belum disesuaikan dengan laporan keuangannya nih. Ya.
kelompok lain juga tolong dicek lagi, terus saya cek lagi deh, saya baca satu-satu. Oke, terus lanjut. Terus contingent liability itu di notes to finance report ditaruh paling bawah, paling belakang. Jadi ini strukturnya saya nggak tahu strukturnya ikut siapa ya. Kalau ngikut strukturnya kan ikut laporan keuangan dia ketika notes to finance statement-nya, ya, alur dari kebijakan umum, terus baru ngikut dari neraca sampai dengan laporan laba rugi, ya kan. Habis itu baru kita ngomong contingent liability itu baru muncul di belakang sekali terakhir, ya. Informasi-informasi lainnya terkait gugatan, terkait dengan kondisi ekonomi misalnya, kayak misalnya coba teman-teman baca laporan keuangan ya. Pasti di informasi terakhir pasti ada cerita tentang kondisi ekonomi Indonesia pada hari ini terkait dengan COVID. Ya, sebagian besar laporan itu ada. Ini urutannya nggak urut nih, ya kan? Biaya pemindahan apa nih, conveyor ya? Itu kan dikapitalisasi, ya. Ini kan laba rugi ya. Earning per share itu ikut neraca kan nanti kan. Jadi di bawah ya, sorry, earning per share laba rugi ya, kontingensi dipindahin ke paling bawah. Oke, itu aja ya. Terus lanjut, turun lagi ke bawah. Audit memorandum. Oke deh, lanjut, bawah lagi. Ini tadi ya, udah ditambahin sama kelompok 6 ya. Oke, lanjut ke bawah. Oke, udah selesai deh ya, sampai dengan internal control ini ya. Sebenarnya gini, ini saya nggak tahu penyajiannya ikut yang tahun sebelumnya ya. Kalau sebenarnya penyajian yang paling bagus itu terstruktur itu dimulai dari siklus, ya, kemudian kelemahannya apa, kemudian juga kontrol activity yang lemah apa. Misalnya gini, terkait tidak ada pemisahan fungsi, itu ada di penjualan kali kan. Penjualan tidak ada pemisahan fungsi, ya. Misalnya apa tadi? Kasir dan petugas megang piutang itu jadi satu, ya, terkait kas misalnya. Kontrol activity-nya apa sebenarnya yang tidak pas, ya. Pemisahan tugas, baru kemudian rekomendasinya. Jadi lebih lengkap di situ. Nanti bisa kita gabung jadi satu, ya. Tidak ini terpisah-pisah semua. Oke, lanjut. Udah ya. Kita break dulu ya, sebentar 15 menit ya. Baru nanti kita lanjut lagi, ya. Salat zuhur dulu. Oh, ini apa nih background-nya ini? Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi udah, ini tugas terakhir kita tadi ya sudah disajikan oleh kelompok 3. Kelompok 1, 2, 3 ya Mas Andreas ya sudah menyajikan tugas terakhir terkait dengan completing audit ya. Sebenarnya output paling utamanya itu nanti itu di dua hal ya. Pertama itu opini, ya, audit report. Yang kedua terkait dengan kalau bisa dinamakan manajemen letter atau audit memorandum ya. Dia berisi temuan-temuan yang butuh perbaikan dari si auditinya ya. Jadi tadi contohnya kan kalau di kasus Apple Blossom itu dibagi dua ya, memorandum sama internal control deficiencies ya. Tapi dalam prakteknya ya
audit memorandum itu yang dikirim itu terkait dengan temuan-temuan yang butuh perhatian dari manajemen dan terdapat rekomendasi untuk perbaikannya. Jadi dia menggabungkan ya, antara permasalahan ini disebabkan oleh kelemahan pengendalian intern dan rekomendasi perbaikannya. Itu yang disampaikan dalam memorandum audit ya. Terus juga satu lagi nih perlu perhatian ya. Kalau temuan itu sudah di-adjust oleh klien ya, sudah dilakukan adjustment ya, maka dia tidak lagi menjadi temuan. Jadi itu ya, kalau dia sudah dilakukan adjustment, dia jadi temuan lagi karena sudah langsung ditindaklanjuti oleh klien, oleh si auditi. Yang masuk di audit memorandum itu hal-hal yang tadi jadi masalah dan belum dilakukan adjustment. Satu itu. Kedua, tadi perbaikan di pengendalian intern ya. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3 ya. Saya kira itu aja. Oke, itu pertemuan terakhir kita. Jadi kita sudah pertemuan terakhir ya, dari pertemuan pertama sampai yang ke-14 ini bahasnya praktek audit. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami terkait praktek-praktek audit ya dari buku Apple Blossom ini. Ya, walaupun kalau bahasa saya mungkin agak kasar ya, ini praktek yang sangat jadul banget gitu ya. Praktek yang masih, hari ini saya sudah sering cerita ya, hari ini kita sudah pakai aplikasi ya, sudah pakai bahkan lebih canggih lagi. Kalau teman-teman pernah dengar data analitik itu ya, jadi kalau sekarang itu pendekatannya bukan lagi post audit ya, tapi bisa mempredik future result. Itu data analitik tuh ya. Jadi udah nggak lagi tuh kita mikirin kalau audit itu kan belakang ya, ini sekarang udah ke depan nanti. Dengan data analitik kita bisa mempredik sesuatu gitu, bisa mempredik laporan keuangan ini bagus atau tidak, atau ada fraud atau tidak. Jadi sudah canggih ya, teknologi sudah berkembang jauh. Tapi minimal teman-teman nanti memahami basic ya terkait praktek audit ini. Dan mungkin dosen-dosen sering menyampaikan ya, yang audit ini basic ya, basic dari semuanya. Ya, konsep audit ini yang penting teman-teman memegang konsep auditnya, karena nanti teman-teman jadi pemeriksa, jadi auditor misalnya kalau ditaruh di Itjen gitu ya, kayak saya gitu di Itjen ya, terus jadi auditor, minimal konsep auditnya udah punya ya kan, atau misalnya ditempatkan di satu instansi yang melakukan pemeriksaan terhadap pengguna layanan, misalnya di pajak jadi pemeriksa pajak, di bea cukai jadi pemeriksa bea cukai, atau di instansi lain gitu ya, di Pemda misalnya di dinas pendapatan kan meriksa ke hotel, restoran terkait pajak daerah, teman-teman udah punya konsep terkait audit. Itu yang paling penting ya. Karena kalau terkait audit laporan keuangan tuh, kalau teman-teman di pemerintahan hanya di BPK yang melaksanakan audit laporan keuangan ya. Tapi yang penting pegang konsep auditnya dulu ya. Ya mudah-mudahan di sini ada yang ditempatkan di BPK juga lah. Kalau saya tiap tahun di BPK terima kan ya, kalau salah seperti itu. Jadi yang paling penting konsep audit dipegang, karena mungkin saya pernah menyampaikan di pertemuan awal ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu kan pakai konsep audit. Ya, nggak usah jauh-jauh ya. Memastikan vaksin itu benar atau enggak ya konsep audit kan. Ya, vaksin ini layak dipergunakan atau tidak gitu. Itu konsep audit kan. Ya, kita melakukan pengujian, kemudian ada sampel, ada segala macam. Itu audit sebenarnya. Membandingkan antara hasil findings-nya dari bukti-buktinya dengan ketentuan atau kriteria yang ditetapkan. Jadi itu kehidupan kita sehari seperti itulah, minimal teman-teman pegang. Itu aja. Dan selanjutnya saya mohon maaf ya kalau selama pertemuan dari pertemuan pertama sampai terakhir ada hal yang kurang berkenan atau yang kurang pas atau ada yang mungkin perlu dikoreksi, ada kesalahan, itu semata-mata dari kelemahan saya ya. Kadang-kadang saya sering nggak update tuh. Contohnya terkait lot saham segala macam. Saya masih mikir zaman dulu satu lot 50, sana satu lot 100 gitu ya. Ada beberapa hal konsep yang mungkin saya kurang update ya, saya masih sampaikan. Tapi kalau terkait audit, insya Allah saya sampaikan update lah ya. Karena sekarang itu teknologi sudah berkembang jauh. Satu lagi, dengan teknologi mungkin fungsi, kalau teman-teman menjadi akuntan nanti ke depan, fungsi clerical, bookkeeping segala itu akan hilang semua digantikan teknologi. Ya, termasuk fungsi audit. Fungsi audit akan digantikan oleh teknologi semua. Jadi teman-teman harus mulai berpikir ke depan mau jadi apa. Kalau cuma pengen jadi auditor, hilang, diganti semua teknologi. Sama kayak dokter akan hilang tuh. Dokter nanti diganti mesinnya, selesai. Ya, jadi kita harus berpikir teman-teman karir ke depan itu jangan cuma jadi
Oh, saya cuma jadi auditor, jadi akuntan, nggak kepake. Ya, teman-teman udah mulai berpikir terkait yang lebih spesifik nanti. Spesialisasi itu akan jadi kunci di masa depan. Jadi itu aja, saya mohon maaf. Kemudian saya doakan kepada teman-teman karirnya sukses semua ya, bisa. Yang paling utama, pertama itu pasti lulus dari STAN dulu ya. Mudah-mudahan sukses UAS-nya, lulus dari PKN STAN, ditempatkan sesuai dengan instansi yang teman-teman inginkan lah. Jadi gitu aja ya. Saya nggak bisa mastiin. Kalau dulu berapa tahun lalu saya ngajar, semuanya pasti ke Kementerian Keuangan. Saya bilang, mudah-mudahan nanti kita ketemu di Kementerian Keuangan. Kalau sekarang kan ada berapa puluh instansi yang disebar ya, banyak ya, banyak banget gitu. Kementerian Keuangan paling cuma terima sedikit nggak salah, ya banyak. Tapi tahun lalu ada yang ke Ijen tuh, ya ketemu saya. Mudah-mudahan nanti dari sini ada yang ke Ijen juga lah. Nanti kalau ke Ijen main-main ke tempat saya ya, itu aja kalau tempat-tempatan ke Ijen. Oke, itu aja. Semoga sukses karirnya ya semua. Yang paling pertama saya lulus dari PKN STAN dan ditempatkan di instansi yang buat happy lah ya, yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri ya. Terima kasih.